Hadis 15, adab makan dan minum dengan tangan kanan. Dari Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah bersabda, jika seorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan, dan jika ia minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula. Para pembaca yang dirahmati Allah, sebagian ulama berpendapat bahwa makan dan minum dengan tangan kanan hukumnya adalah sunnah, tidak sampai diwajibkan, karena hal ini berkaitan dengan masalah adab dan pengarahan. Namun pendapat yang lebih kuat adalah makan dan minum dengan tangan kanan hukumnya wajib, bukan hanya sunnah. Banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antara dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, di antara dalil yang paling kuat adalah hadis ini. Dapat dipahami dari hadis ini bahwa makan dan minum dengan tangan kanan adalah dalam rangka menyelisihi setan yang makan dan minum dengan tangan kiri. Allah telah memerintahkan kita untuk menyelisihi setan. Dengan demikian, wajib hukumnya menyelisihi setan. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena di antara sifat setan adalah makan dan minum dengan tangan kiri, dan kita diperintahkan untuk menyelisihinya. Maka makan dengan tangan kiri hukumnya adalah haram. Artinya, makan dengan tangan kanan hukumnya wajib. Hadis ini juga merupakan dalil yang berkaitan dengan iman kepada hal-hal gaib. Dalam hadis ini adalah wujud dan perilaku setan. Meskipun setan tidak dapat kita lihat, tetapi kita meyakini bahwa setan juga makan dan minum, dan mereka makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri, karena dengan gamblang diinformasikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Dalil yang menguatkan bahwasannya setan juga makan dan minum adalah beberapa hadis Rasulullah yang menyebutkan dampak dari makan dan minumnya setan itu, yaitu ia buang air. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya seorang disebut namanya di sisi Rasulullah. Orang tersebut ketiduran sampai pagi hari dan tidak bangun untuk sholat malam. Maka Rasulullah berkata, ia adalah seorang yang telinganya telah dikencingi oleh setan. Hadis ini menunjukkan bahwasannya setan buang air kecil, yang merupakan proses atau hasil dari makan dan minumnya. Pada hadis lain, Rasulullah juga menyebutkan bahwa setan buang angin. Disebutkan bahwasannya tatkala seorang hendak sholat, maka setan akan mengganggunya. Rasulullah bersabda, Idza nudiya lis-sholati adbarash syaitanu walahu duratun. Jika dikumandangkan azan untuk sholat, setan pun berlari sambil kentut. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya setan makan dan minum, yang hasilnya kemudian setan buang air dan buang angin. Sebagai muslim, kita tentunya beriman kepada hal gaib yang dikabarkan oleh Rasulullah. Kesimpulannya, dalil yang menunjukkan bahwa makan dan minum dengan tangan kanan hukumnya wajib adalah karena termasuk ke dalam perintah Allah untuk menyelisihi setan yang makan dan minum dengan tangan kiri, dan perintah itu bermakna wajib. Kedua, Rasulullah memerintahkannya secara mutlak. Contohnya ketika Rasulullah memerintahkan, wahai anak kecil, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu.
Ketiga, Rasulullah pernah mendoakan keburukan bagi orang yang makan dengan tangan kiri. Disebutkan dalam hadis Salamah bin Al-Aqwa, ada seorang yang makan di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan kiri. Maka beliau mengatakan, makanlah dengan tangan kananmu. Kata orang tersebut, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Maka Rasulullah mendoakan keburukan bagi orang ini. Beliau mengatakan, jika begitu engkau tidak akan mampu. Menurut perawi hadis, sesungguhnya tidak menghalanginya kecuali kesombongan. Maka orang ini pun tidak mampu mengangkat tangan kanannya untuk makan setelah itu. Perhatikanlah, karena dia tidak mau makan menggunakan tangan kanan, maka Rasulullah mendoakan keburukan sehingga ia benar-benar tidak mampu makan dengan tangan kanannya. Jika makan dengan tangan kanan hanya sunnah, tidak wajib, maka Rasulullah tentu tidak akan mendoakan keburukan bagi orang ini. Menurut sebagian ulama, hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang tersebut adalah orang munafik karena ia sombong menolak perintah Rasulullah. Kalau seandainya dia tidak mampu makan dengan tangan kanan karena memang memiliki uzur, tentu Rasulullah tidak akan mendoakan keburukan baginya. Para ulama telah menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak mampu makan dengan tangan kanan karena uzur, misalnya karena cacat atau yang lainnya, maka ia boleh makan dengan tangan kiri karena itulah yang ia mampu. Tuh, wallahu a'lam bishawab.